لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan أعزكم الله kaum muslimin dan jemaah yang berbahagia. Pernah kita bahas masalah al-ilm wal ana yaitu kelembutan, kesabaran dan tidak sembrono dalam bertindak. Maka ikhwan a'azakumullah pada khilaf kali ini juga masih membahas hal yang terkait, masih membahas perkara kelembutan dan kesabaran, yaitu masalah menahan marah. Ikhwan a'azakumullah, menahan marah adalah perkara yang juga merupakan buah dari kelembutan, dari akhir yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat yang sahih bahwa rizqu la yakunu bi shay'in illa zana wa la yunzahu an shay'in illa kana. Bahwa kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menjadikannya indah, dan tidaklah termasuk dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi jelek, akan menjadi syirik, akan menjadi buruk tampaknya. Maka kalau Allah dikatakan dalam riwayat Muslim, bahkan Rasulullah bersabda, "Man yuhramur rizq yuhramul khair." Barang siapa yang terhalangi dari sifat rizq, yang tidak bisa menjadi seorang yang rafi fakir rizq, yang tidak menjadi sifat rizq, maka yuhramul khair, dia terhalangan dari segala kebaikan. Man yuhramur rizqa yuhram al-khaira kullahu. Barang siapa yang terhalangan dari sifat rizq, kelembutan, maka dia terhalangi dari kebaikan seluruhnya. Maka Allah berarti sangat berat bagi orang-orang yang terhalang dari rizq. Berarti dia terhalang dari segala kebaikan. Berarti rizq adalah perkara yang sangat penting, perkara yang terkait dengan semua masalah. Bahkan dalam dakwah pun dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Basyiru atau yassiru wa la ta'siru, basyiru wa la tunaffiru." Mudah-mudahkanlah dan jangan membuat susah, dan berikan kabar gembira, jangan membuat orang-orang lain. Ikhwan a'azakumullah, hadis muttafaq alaihi dimasukkan oleh Imam Nawawi di dalam bab al-ilm wal ana dimasukkan dalam bab yang membahas masalah kelembutan, kesabaran, al-ana, yakni barang siapa yang bisa dia melaksanakan hajat ini berarti dia memiliki sifat rizq, berarti dia orang yang lembut dan penyayang, yang tidak memberat-beratkan orang, yang tidak memberikan berita-berita yang justru mereka menjadi lari. Ikhwan a'azakumullah, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Demikian pula hadis yang menceritakan tentang Arabi yang kemarin kita bahas, itu juga oleh Rasulullah SAW dengan kalimat, sesungguhnya kalian diutus muyassirin
sekalian bila diutus untuk membimbing orang-orang mati dibuatkan sendiri, tidak kalian langsung ba'atu mu'assirin atau munafirin. Maka Allah yang perlu kita perhatikan di antaranya yang termasuk adalah menahan marah ketika seorang datang kepada Rasulullah SAW dan meminta wasiat, berikan wasiat kepada Rasulullah. Maka Rasul menyatakan la taqsad, jangan marah. Orang itu mengulangi kembali permintaannya. Rasul mengulangi jawabannya, la taqsad, berikan aku wasiat Rasulullah, la taqsad, dan terus diulang-ulang kalimat la taqsad. yakni Rasulullah SAW memberikan wasiat satu kalimat, yaitu jangan marah, jangan memuaskan emosi, karena marah al-ghadab adalah al-ghalayan al-qalb, panasnya hati dan membaranya hati, yaitu emosi yang kalau dituruti akan rusak, ucapannya akan jelek, perbuatannya akan jelek. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tidak sekali dua kali membahas masalah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di antaranya dalam surat Asy-Syura ayat 37. Allah berfirman, "Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Dan kalau mereka ditimpa rasa marah, mereka adalah orang-orang yang pemaaf, yang memberikan maaf, memberikan ampunan dan memberikan samaah kepada orang yang membuat dia marah. Artinya orang-orang beriman adalah orang-orang yang ketika marah dia bisa menahan emosinya dan kemudian memberikan maaf. Demikian pula ayat lain dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, "Wal kaazimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang bisa menahan marah, orang-orang yang bisa menahan emosinya, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Dan diajarkan dengan kalimat Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, al-muhsinun. Maka Allah dikaitkan oleh Allah sifat menahan marah dan sifat memberi maaf dengan darajatul ihsan, dengan tingkatan yang tinggi, yaitu al-ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinun. Sesungguhnya Allah cinta pada orang-orang yang muhsinin. Maka Allah di antara makna-makna al-ihsan adalah kasih sayang. Di antara makna-makna al-ihsan adalah memaafkan. Dan di antara makna-makna al-ihsan adalah memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang lain. Bahkan Allah Rasulullah SAW ketika berbicara tentang cara menyembelih hewan-hewan ternak, diajarkan dengan ihsan pula. Innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan pada segala sesuatu. Baiklah qataltum fa'ahsinul qitlah, kalau kalian membunuh dalam perang maka berbuat baiklah ketika membunuh. Jadi membunuh dengan ihsan. Wa idza zabahtum, dan kalau kalian menyembelih maka menyembelihlah dengan ihsan. Fal yuhibbu ahadukum syafratahu. Ihsan dalam masalah menyembelih adalah menajamkan pisaunya. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Maka Allah dengan demikian berarti masalah ihsan Allah wajibkan fi kulli syai', dalam segala sesuatu, dalam dakwah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam berbagai macam pergaulan manusia dengan manusia lainnya, bahkan dalam membunuh sekalipun, ketika membunuh halal hak, ketika membunuh dengan kebenaran, bahkan ketika menyembelih hewan-hewan kurban atau menyembelih hewan-hewan ternak, maka dikatakan sembelihlah dengan ihsan. Ini tajamkan pisaunya dan sembelihlah di tempat yang lebih cepat mati, yang di sana lebih cepat dan lebih ringan bagi hewan ternak tadi. Maka Allah, kalau dalam masalah menyembelih saja diperintahkan dengan ihsan, apalagi dalam dakwah, apalagi dalam masalah menyampaikan ilmu kepada masyarakat, menyampaikan keterangan-keterangan dini, membimbing mereka ke dalam lurus, tentunya al-ihsan lebih dipentingkan lagi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika menyampaikan sesuatu kepada umatnya dan kemudian Allah berikan pilihan kepadanya, maka niscaya Rasulullah akan memilih yang paling ringan. Karena apa? Kalau bukan karena kelembutan dan kasih sayang Rasulullah pada umatnya. Dikatakan dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah SAW dikatakan ma'khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baina amrayn qat illa aqada aysara. Tidaklah Rasulullah SAW diberi pilihan oleh Allah dari dua perkara kecuali beliau akan memilih aysara, akan memilih yang paling ringannya, yang paling mudahnya, ma lam yakun isman, selama itu tidak dosa. Maka kalau itu bukan merupakan dosa, kalau itu bukan merupakan kemaksiatan, maka biarkanlah umat ini. Jangan diperketat dengan sesuatu yang sama sekali tidak syar'i. Jangan dihalangi, dilarang yang ternyata tanpa jadi, yang ternyata hanya dari istihsan, dari perasaan pribadi atau perasaan sendiri. Maka Allah jangan memberatkan mereka. Apa yang tidak ditentukan atau apa yang dibiarkan oleh Allah, biarkan. Apa yang dimubahkan oleh Allah, mubahkanlah. Dan dikatakan kalau ada pilihan dua perkara, maka Rasulullah memilih yang paling ringannya. Malam yakun isman, fa in kana isman kana ab'adan nas minhu. Adapun kalau merupakan dosa, maka tentunya Rasulullah SAW adalah orang yang paling jauh daripadanya. Wa man taqama Rasulullah. Di akhir hadis yang dikatakan dan Rasulullah SAW tidak pernah membalas lihat untuk membela diri. Fi syai'in haq dalam segala sesuatu. Ini kalau Ibn Azza terkait dengan pembahasan kita dasar. Jangan. Dan Rasulullah tidak pernah membalas intaqam, apalagi dendam, memberikan balasan-balasan untuk memuaskan kemarahan dirinya atau untuk membela dirinya. Fi syai'in qat illa idza tuntahab hurmatullah, kecuali kalau kehormatan Allah diinjak-injak, kecuali kalau dilanggar kehormatan Allah, fayantaqimu lillah, maka Allah membalas karena Allah. Maka Allah, kalau yang menjadi korbannya korban pribadi, korban perasaan, maka sabar. Diajarkan untuk sabar, diajarkan untuk qawimin al-ghaib, diajarkan untuk afina 'anil nas, menahan emosinya, menahan marahnya, memberikan maaf, memberikan ihsan. La yantaqim, tidak membalasnya, tidak dendam kepadanya, tidak memberikan berbagai macam perkara-perkara jelek kepada lawannya. Kalau korbannya adalah dirinya, perasaannya atau badannya, maka yang paling tidak Allah. Tetapi tidak bertahap hurmatullah, maka Rasulullah SAW yantaqimu lillah, maka Allah membalas karena Allah, membalas karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling tidak Allah di sini kita mendapatkan pelajaran yang paling penting dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya memilihkan atau menentukan sesuatu adalah dengan hukum-hukum dengan dalil-dalil dari Quran dan apa yang merupakan khiyar, merupakan pilihan, biarkan manusia. Apa yang merupakan perkara-perkara mubah, biarkan manusia agar mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan. Jangan dipersempit, jangan dipersulit, jangan mereka dibikin susah dengan berbagai macam keputusan-keputusan, hukum-hukum yang dalam keadaan tidak syar'i, tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya. Maka Allah, ini termasuk ihsan dan ini termasuk rizq kepada umat. Dan kemudian yang kedua adalah masalah marah, dan Rasulullah SAW tidak membalas karena pribadinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yantaqimu li nafsihi fi syai'in haq, tidak pernah melawan, tidak pernah membalas dendamnya untuk kepentingan pribadi. Tetapi kalau karena agama, kalau karena kehormatan Allah dikejar-kejar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang membalas karena Allah, orang yang marah karena Allah. Marah karena Allah merupakan sesuatu yang dipuji,
tetapi marah karena emosi pribadi, karena membela dirinya sendiri, atau urusan kausnya, urusan sukunya, urusan yang berkaitan dengan dunianya, maka Allah sangat jelek dan sangat rendah. Kenapa? Kita tidak memilih sisi Allah yang lebih besar, lebih mulia, lebih tinggi, yaitu ridwan Allah dan jannahnya. Maka korban apapun, kalau itu adalah masih masalah dunia sangat kecil, maka maaf dan tidak marah, menahan emosinya, ini adalah yang diperintahkan. Nasallahu alaihi wasallam. Wa nasallahu salama wal hidayah. Wa nasallahu ta'ala yaj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin dan jemaah yang berbahagia, untuk bisa menahan marah, menahan emosi dan menjadi pemaaf, kita harus menjalani beberapa tahapan. Yang pertama tentunya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari syaitan. Karena biasanya syaitan yang akan menjadikan seseorang meluapkan kemarahannya dan emosinya. Maka kita diperintahkan untuk berlindung dari syaitan. Dikatakan dalam riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Sulaiman bin Sa'd, istadbara al-ghulam 'inda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa nahnu julusun, ada dua orang yang saling mencaci, saling menuduh dan mengucapkan ucapan jelek di hadapan Rasulullah SAW atau di sisi Rasulullah SAW. Maka ketika salah satunya mencerca saudaranya dengan marah dan merah mukanya dalam keadaan emosi, maka Rasulullah SAW bersabda, "Inilah a'ma kalimatan law qalaha la dhahaba 'anhu ma yajid." Sungguh aku tahu sebenarnya yang kalau dia ucapkan maka dia akan hilang apa yang dia dapati, yaitu kalau saja dia mau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika Rasulullah melihat orang yang marah, merah mukanya, mengeluarkan ucapan-ucapan yang jelek, maka Rasulullah menyatakan, aku tahu kalimat yang kalau dia mau mengucapkannya, niscaya la dhahaba 'anhu ma yajid, niscaya akan hilang apa yang dia dapati, yaitu ternyata kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala ar-rajul, maka mereka para sahabat mengatakan kepada orang tadi, "Ala tasma'? Tidakkah kau dengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengucapkan demikian, untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim?" Orang itu menyatakan, "Inni lastu bimajnun, aku bukan orang gila." Artinya dia masuk emosi. Inilah kalimat yang merupakan obat pemujarah bagi orang yang sedang dikuasai oleh emosi. Yang kedua, hendaklah kalau kita dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, dan kita dalam keadaan berdiri, duduklah. Dan kalau kita dalam keadaan duduk, berbaringlah. Karena itu akan mengurangi emosinya dan akan menghalangi tindakan-tindakan bodoh, akan menghalangi tindakan-tindakan yang di luar rencana atau di luar pikiran yang kadang-kadang berbuat ketika marah dan menyesal ketika hilang marahnya. Diriwayatkan dari Abu Dawud dan juga Imam Ahmad dari Ibnu Hibban dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis, fa idza dhahaba 'anhu al-ghadab wa illa falyasbir." Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika salah seorang kalian marah, ketika dia berdiri maka duduk. Kalau hilang marah, kalau tidak berbaring. Yang ketiga, ikhwan fillah adalah sukun, untuk diam dan jangan berbicara. Karena dalam keadaan emosi biasanya pembicaraan tidak terkontrol. Kalimat-kalimat yang keluar tanpa melalui hatinya, tanpa melalui perhitungan-perhitungan hukum, tanpa melalui kalimat hukum-hukum, atau tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan agama. Maka seorang yang dalam keadaan muslim, mukmin,
ketika emosi bisa keluar kalimat-kalimat yang kufur. Kalimat-kalimat yang kalau dia sadar dia menyatakan ucapannya. Dia menyatakan dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang jelek, mencaci maki takdir, mencaci maki ketentuan Allah. Maka Allah, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita terlepas dari mulut-mulut kita ucapan-ucapan yang jelek. Maka ketika kita dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, tahanlah emosi tersebut. Diam. Qala diriwayatkan di dalam riwayat Muslim atau diriwayatkan dalam satu riwayat dalam Adab Mufrad oleh Imam Bukhari rahimahullah, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyasbir." Ajar ilmu, mudahkanlah dan jangan mempersulit. Dan jika marah salah seorang kalian, maka hendaklah diam. Ikhwanuddin a'azakumullah, di samping ada dalil anjuran untuk diam ketika dia marah dan emosi, juga kita mengetahui satu faedah lain bahwa selalu Rasulullah mengkaitkan dengan masalah dakwah, yaitu alimu wa yaksiru wa la tu'assiru. Dikatakan ajarkanlah ilmu, sampaikanlah ilmu, mudahkanlah dan jangan mempersulit. Dan kalau kalian dalam keadaan marah, diamlah. Karena ada beberapa orang yang ketika dalam keadaan marah, mereka mengucapkan kalimat jelek, dan kalau dia seorang jari memutuskan dengan keputusan fatwa yang sama sekali tidak mendapatkan hukum, tetapi berdasarkan hawa nafsu, yaitu emosinya dan kemarahannya, sehingga keluarlah fatwa-fatwa yang tidak tepat. Keluarlah fatwa-fatwa yang mengandung tarikan-tarikan hawa nafsu, tarikan-tarikan emosi. Maka Allah, idza ghadiba ahadukum falyasbut. Oleh karena itu seorang qadhi dilarang dia memutuskan berbagai macam perkara ketika dia dalam keadaan sedang marah, sedang emosi. Tidak boleh dia menjadi hakim yang mengadili dua orang yang bertikai kalau dia dalam keadaan marah atau dalam keadaan emosi, karena tidak akan tepat keputusannya dan tidak akan tepat kalimat-kalimatnya. Yang keempat, yang diperintahkan untuk tahapan menahan emosi adalah kita berupaya melawan rasa marah tadi dengan menutupnya atau menahannya dalam hati kita. Diriwayatkan bahkan disebutkan dalam Al-Quran, "Wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas." Kalimat kadhim adalah menahan, berarti dia berupaya menahannya, dan sudah kita sampaikan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa lillahi darut taqwa, sungguh tingginya kedudukan takwa. Tidak akan ada yang bisa menahan emosinya kecuali dengan ketakwaan. Maka Allah yang juga membantu kita untuk menahan marah adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuji orang-orang yang menahan marahnya dengan pemberani. Berarti orang pemberani bukan orang yang memuaskan nafsunya, tapi sebaliknya, seorang yang kuat adalah seorang yang dalam keadaan bisa menahan marahnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam dua kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Sesungguhnya orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam berkelahi, tetapi yang kuat adalah yang bisa menahan emosinya, bisa menahan hawa nafsunya. Maka para Allah yang terakhir tentunya ditutup dengan doa pula. Yang pertama doa perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, dan kemudian ditutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita marah tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran, kecuali hak, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW berdoa, "As'aluka kalimatal haqqi 'inda al-ghadab wa ridha." Aku meminta kepadamu ya Allah kalimat yang hak ketika marah dan ketika ridha. Jadi ketika dalam keadaan marah keluar kalimat yang hak dari mulutnya. Ketika ridha juga keluar kalimat yang hak dari mulutnya. Tidak seperti mereka yang sebaliknya
Dia ketika ridha, ucapannya berlebihan melampaui batas. Ketika marah, dia emosi, meluapkan hawa nafsunya dan kemudian juga melampaui batas. Tetapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Maka Allah nasallallahu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufiq. Taufiq dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menerapkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, agar kita dapat mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya, mengikuti jalan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanallah.